Tapi apakah mereka benar-benar datang untuk menang, atau hanya bagian dari naskah besar FIFA? Di atas rumput hijau yang basah oleh keringat dan tekanan, dua nama besar melangkah ke medan terakhir, Paris Saint-Germain dan Chelsea. Tapi malam itu bukan hanya soal sepak bola. Ini bukan sekadar laga. Ini adalah pengakuan, pernyataan kekuasaan, dan pembuktian bahwa uang bukan satu-satunya alasan mereka berdiri di sana. Dan inilah kisah tentang final paling politis dalam sejarah turnamen yang tak diakui sebagai penting, namun penuh simbol yang menyengat. Paris Saint-Germain datang bukan hanya membawa nama kota cinta, tapi membawa seluruh harga diri Timur Tengah. Qatar, si pemilik kekuatan, berdiri di balik layar dengan jubah tak terlihat. Sejak mereka mengambil alih klub, dunia mempertanyakan niat, apakah ini hanya belanja tak terbatas? Apakah ini hanya proyek ego nasional? Dan kini, final ini adalah jawabannya. Kemenangan bukan hanya soal trofi, tapi soal kehormatan. Soal membungkam suara yang selama ini berbisik bahwa mereka hanyalah klub instan, dibangun dari uang dan mimpi yang dibeli. Di sisi lain lapangan, berdiri Chelsea, macan London yang kehilangan taring. Klub yang dulunya ditakuti, kini banyak dicibir karena performa memalukan di liga domestik. Namun, mereka datang dengan satu misi, menghapus semua ejekan yang selama ini mengiringi pemilik barunya. Seorang Amerika bernama Todd Boehly yang disebut-sebut membawa Chelsea ke era kekacauan. Para supporter menyalahkan transfer tak masuk akal. Manajer silih berganti, dan stadion Stamford Bridge tak lagi seangker dulu. Tapi di final ini, Chelsea bermain seperti binatang luka. Mereka tidak datang hanya untuk bertanding. Mereka datang untuk membuktikan bahwa mereka belum mati. Coba kita jujur, apakah laga ini benar-benar tentang sepak bola? Atau tentang kekuasaan yang bersaing dalam bentuk jersey? FIFA mungkin ingin kita percaya bahwa ini tentang kebanggaan klub. Tapi kita tahu, ini adalah bab lain dari buku tebal bernama Kapitalisasi Sepak Bola. Ketika pemilik klub saling unjuk kekuatan, dan media menyoroti lebih banyak soal wajah pemilik daripada susunan pemain, kita tahu, ini bukan sekadar olahraga. Kita kira, ini adalah ajang perebutan gengsi antar klub. Kita kira, ini adalah tentang trofi dan prestasi. Namun, di balik setiap fluid, terdengar gema lain, gema sebuah percobaan. Percobaan raksasa bernama FIFA. Karena, ternyata, Piala Dunia antar klub ini lebih mirip ruang simulasi daripada ajang kompetisi.